Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yogi Sambodo. Kita akan melanjutkan ngoding gabut pembahasan tentang soal junior web programmer tentang pembuatan aplikasi pemesanan tiket bioskop. Oke teman-teman, ini adalah video kedua. Kita akan membreakdown atau kita akan menganalisis database apa saja yang harus kita buat teman-teman. Oke. Di sini kita akan menggunakan Excel untuk membuat tabelnya dan untuk menganalisis sebelum kita buat database-nya secara langsung di MySQL. Kita akan breakdown dulu tipe apa yang digunakan, berapa value-nya. Kita akan buka itu teman-teman. Oke, di sini kita buka soal kemarin. Oke. Kita akan breakdown teman-teman. Oke, kita penuhi dulu teman-teman supaya enak kita lihatnya. Oke, nah, seperti ini kita tarik. Nah, oke teman-teman. Yang pertama kita butuh yang namanya apa ini? Data penonton. Oke, data penonton itu kita mau memberikan nama, kita ganti menjadi TB penonton. Kenapa kok pakai TB penonton? Jadi gini teman-teman, saya itu terbiasa menggunakan penamaan yang serupa. Contoh kalau TB penonton ya depannya pakai TB penonton dan lain-lain seperti itu. Contoh kalau data bioskop berarti TB bioskop, ada data film berarti TB film. Kemudian pembayaran TB pembayaran, jadi penamaannya itu seragam. Jadi ketika kita mau cek di dalam database itu, kita ketika ngurutin tuh enak teman-teman. Jadi usahakan penamaan database itu diseragamkan. Jadi teman-teman ketika ngoding itu nggak bingung, dan ketika kita maintenance itu juga nggak bingung teman-teman. Oke, di sini TB penonton ya. Kita ngobrolin TB penonton berarti punya kode pendaftaran, kode NIK, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, lulusan tahun. Wait, kok ada lulusan tahun ya? Oh, mungkin ini teman-teman? Dia ngopi dari soal yang satunya, soal yang Yang penerimaan mahasiswa baru, jadi ada lulusan tahun. Oke, kita ikutkan aja, kita bebas. Cuman teman-teman, kemarin kan kita melihat ada login hak akses antara admin dan juga pengunjung ya teman-teman. Berarti kan kita harus mempunyai tabel yang menyimpan password dan email, tetapi di sini belum ada. Berarti di sini harus ada tabel yang menyimpan email dan password. Oke teman-teman, ini sebenarnya dijadiin satu di sini nggak apa-apa. Cuman saya akan membuat database itu berbeda. Jadi akan kita kembangkan dari database ini. Berarti kita akan mengembangkan database sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, di sini kan sudah ada TB penonton. TB penonton ini kan hanya detail dari penonton itu sendiri kan. Admin sebenarnya juga punya data seperti ini, tapi dia tidak memiliki kode pendaftaran. Berarti yang kita butuhkan adalah, oke ini kita hapus dulu database yang dibutuhkan. Oke, kita punya TB penonton. Ini bagaimana kalau kita ganti aja menjadi database user? Berarti data user ya. User data, kita bikin aja user data. Tapi kita karena kita membutuhkan satu tabel, yaitu adalah tabel user. Kemudian kita butuh namanya TB bioskop, kemudian ada TB film, kita juga butuh TB pembayaran, bioskop, film, pembayaran, user data, user. Oke, laporan tidak kita pakai teman-teman, karena laporan mau kita create by tanggal sama akan kita buat join tabel di dalam
codingan, jadi nggak perlu kita buat views untuk di laporan teman-teman. Oke, untuk saat ini kita baru butuh 5 tabel ini. Coba kita buat teman-teman ya. Kita mau buat data user dulu. Data user itu yang kita perlukan itu yang pertama user ID seperti biasa, kemudian username untuk login, kemudian user email, kemudian kita memerlukan namanya user password. Dan satu lagi teman-teman, kita ngobrolin user, kita pasti perlu yang namanya hak akses atau role ID. Jadi ketika kita login menggunakan data user, kita itu tahu, oh ternyata user ini itu statusnya apa. Nah, untuk membuat penstatusan seperti itu atau hak akses seperti itu, kita membutuhkan satu lagi field atau satu lagi kolom yang namanya user role ID. Nah, ketika kita ngobrol user role ID, berarti di sini kita akan bikin sebagai integer nanti teman-teman. Oke. User ID kita di sini mau tipenya teman-teman, sekali kita buat tipe ya. Tipenya adalah integer, isinya 32 AI atau auto increment. Kemudian username kita pakai varchar teman-teman. Kenapa varchar? Karena isinya bisa numerik ataupun alfabet ataupun isian yang lain. Jadi seperti huruf-huruf kanji atau huruf-huruf Cina itu insya Allah bisa masuk. Oke, di sini varchar username saya biasanya kasih 128 sih. Kemudian user email sama varchar 128, user password sama varchar 128 karena nanti kita akan buat password itu adalah menggunakan enkripsi hash. Jadi otomatis akan ada alfabet yang diacak. Jadi kita cukup menggunakan varchar 128 teman-teman. Oke, kemudian kita menggunakan user role itu adalah integer. Integer itu menggunakan isian Loh, integer kok 32 teman-teman. Oke, salah, sorry. Integer itu adalah 11. Nah, user role itu kita kembangkan integer yang value-nya ada 11. Oke. Integer value 11. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tabel user. Nah, tapi kita di sini punya masalah teman-teman. Di sini kan sudah ada tabel user. Di sini ada tabel user yang berisikan yang berisikan user role ID yang berisikan integer. Berarti kan nanti role ID isinya kan 1 2 3 4. Kita kan bingung itu apa. Berarti kita harus punya satu lagi relasi namanya tabel user role. Oke, tabel user role. Berarti di sini kita tambah yaitu satu lagi teman-teman, insert, sisipkan, yaitu adalah user role. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk Fungsinya itu untuk menyimpan keterangan user role ID-nya, user role ID. Sebenarnya ini nggak penting-penting banget teman-teman kalau kita tidak memerlukan manajemen sistem, tapi untuk integrasi aja kita bikin nggak apa-apa. Oke, user role ID, kemudian yang terakhir ada user role title. User role title. Di sini kita pakai integer seperti biasa teman-teman ya. Integer isinya 11, kemudian AI atau auto increment, kemudian user title ini kita pakai varchar 128. Oke, seperti ini cukup teman-teman. Ini nanti akan ini nanti akan kita integrasikan ke dalam data user. Oke, user role sudah selesai. Kemudian kita juga butuh yang namanya user data teman-teman. User data ini fungsinya untuk menampung data penonton. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat tabel baru yaitu tabel user data. User data isinya adalah yang pertama pasti user data ID. Ini sebagai
primary key ya teman-teman ya. Kita gunakan seperti biasa integer 11 AI. Kemudian di sini ada user data. Kita rutin aja. Sebelum user data ID harusnya ada user ID teman-teman, yang nantinya akan terintegrasi dengan data user. Jadi ini seperti secondary key seperti itu. Cuman kita tidak akan buat secondary key. Kita akan melakukan sepenuhnya integrasi di dalam coding. Jadi di sini tidak akan kita buat integrasi. Tetapi prinsip dasar integrasi harus ada di sini seperti nama yang sama antar dua tabel yang berbeda. Nama kolomnya itu harus sama karena ini akan kita indeks di dalam coding nanti. Jadi indeksnya tidak langsung di database, jadi lebih fleksibel databasenya. Oke, user ID di sini tetap integer aja karena di atas sudah AI, karena ini otomatis inputan berarti cukup integer 11 tanpa AI. Kemudian setelah user ID di sini kita cek satu-satu ya, ada kode pendaftaran. Berarti kita harus buat namanya kode pendaftaran teman-teman. User data kode pendaftaran. Oke teman-teman, di sini kan Kak kok nama anunya panjang banget. Iya teman-teman, kita emang kalau saya buat itu emang panjang supaya apa? Kita tahu oh ini di depan ini adalah nama tabel, kemudian belakang nama kolomnya. Oh, user data kode pendaftaran itu berarti dia menginduknya di tabel user data seperti itu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya pattern sendiri untuk membuat database. Kalau ini pattern saya, teman-teman bisa tiru atau teman-teman bisa kembangin pattern sendiri. Oke, user data pendaftaran di sini ketika pendaftaran itu saya mikirnya adalah alfabet plus numerik. Jadi kita memerlukan varchar teman-teman. Oke, varchar 128. Karena saya berpikirnya kalau kode pendaftaran itu pasti akan alfabet dan numerik. Kalau cuma numerik aja kita bisa ambil di user data ID, tapi kalau double saran saya adalah gunakan alfabet dan numerik seperti itu. Oke, kode pendaftaran selesai. Kemudian NIK. NIK itu jumlahnya adalah 16 karakter. Untuk integer maksimal adalah 11, maka kita bisa menggunakan varchar, teman-teman. Nah, karena isi karakternya adalah 16, kita cukup menuliskan 16 saja di sini, varchar 16 karakternya. Itu enggak masalah. Kok ini NIK aja sih? Aduh, kita perbaiki teman-teman. Harusnya user data NIK. Seperti ini. Kemudian di sini ada nama lengkap. Nama lengkap boleh deh. Karena di atas ini beda sama username ya. Username itu untuk untuk login atau bisa pakai email. Dua ini bisa untuk login. Jadi kita tetap membutuhkan username. Jadi kita tetap di sini user data nama lengkap. Dan untuk administrasi tidak butuh nama lengkap sebenarnya teman-teman. Jadi aman-aman saja. Varchar 128. Tetapi karena administrasi tidak membutuhkan isian, kita bisa tambahkan 0 di sini. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada user data alamat. User data alamat di sini varchar. Jangan 128 teman-teman, karena alamat itu panjang, kita bikin 256. Habis user data alamat ada user data jenis kelamin. Di sini biasanya saya singkat teman-teman user data JK. Jadi terlalu panjang. Di sini jenis kelamin saya pakainya varchar 128. Karena jenis kelamin saya biasanya pakai select tapi tidak menggunakan enum. Jadi saya benar-benar tulis laki-laki juga ya, kita tulis laki-laki, perempuan kita tulis perempuan. Untuk lebih mudah. Kemudian di sini ada agama, berarti user data agama. Kita pakai yang sama varchar 128. Kemudian lanjutnya user data tempat lahir. Biasanya tempat lahir ini sama. Kemudian user
data tanggal lahir. Tanggal lahir ini pakainya date teman-teman, karena tanggal ya. Tuh. Kita pakainya date. Kemudian ada nomor HP. Data nomor HP. Ini saya menggunakan varchar, tapi isinya adalah 13 teman-teman. Karena nomor saat ini maksimal adalah 13 digit. Atau supaya orang luar bisa bikin, kita bikin aja 20, enggak apa-apa. Kemudian di sini kita perlu lulusan tahun perlu dibikin enggak ya? Sepertinya enggak pengaruh teman-teman, jadi kita tidak perlu bikin. Oke, untuk data user cukup ini. Jadi kita ada 3 tabel integrasi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita sekarang bikin yang namanya data bioskop. Kita ketik data bioskop, berarti TB bioskop teman-teman ya. TB bioskop ini isinya adalah TB bioskop ID, kemudian TB bioskop kode. Kenapa kok ada ID ada kode Kak? Karena ID ini saya pasti akan bikin secara numerik supaya pemanggilannya enak teman-teman. Ketika kita relasi database itu pemanggilan enak, jadi tetap ada TB bioskop ID. Kalau kode itu saya asumsikan dia itu alfabet dan numerik, jadi nggak cuma sekedar numerik. Kemudian ada terakhir apa ini, nama bioskop teman ya. Jadi TB bioskop title. Seperti ini kalau saya biasanya penggunaan penamaan teman-teman. Oke, berarti di sini tinggal kita kasih role-nya integer AI, kemudian user role title. Kita copy dari atas saja, TB bioskop kodenya varchar, bawah juga varchar seperti ini. Udah cukup nih teman-teman. Kemudian setelah ini kita bikin yang namanya data film. Oke, kita bikin data film, berarti TB film aja teman-teman ya, supaya singkat. Oke, di sini kita butuh TB film ID, kemudian TB film judul, TB film harga. Oke, di sini kita copy atas saja karena ini sama persis. TB film ID, film judul, film harga ya, karena harga itu bisa aja lebih dari 100.000. Kalau inflasi naik 100.000 aja udah 5 karakter. Jadi atau sudah pakai miliaran, kita pakai varchar aja lebih aman. Oh iya teman-teman, kita belum buat integrasi TB film ya. Harusnya di sini teman-teman kita balik ke tabel TB bioskop, harusnya di sini ada namanya TB film ID. Nah, di sini kita fungsinya untuk membuat laporan tentang data bioskop teman-teman. Nanti teman-teman akan paham ketika kita sudah masuk coding. Yang penting sekarang kita isi dulu database-nya. Kita sudah buat perancangan seperti ini. Isinya apa? Cukup integer saja, integer 11 tanpa AI. Oke teman-teman, TB bioskop dan TB film kita sudah buat, dan kita sudah buat syarat untuk relasinya, yaitu ada secondary key di TB bioskop. Jadi nanti TB film akan bisa di-join dengan TB bioskop. Jadi contoh nih, TB bioskop ini baru menayangkan film ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita buat namanya tabel pembayaran. Oke, tabel pembayaran. Nah, ini agak panjang teman-teman. TB pembayaran. Nah, TB pembayaran ini karena kita sudah membuat banyak data film, data bioskop, ini cukup kita relasikan sedikit-sedikit aja teman-teman. Jadi nggak perlu kita relasi yang terlalu susah. Yang pertama kita bikin sebelum kode pembayaran ya, kita harus bikin indeksnya dulu. Kita harus bikin primary key-nya dulu. Berarti TB pembayaran ID. Oke, TB pembayaran ID selesai, berarti TB pembayaran kode. Sesuai ini ya teman-teman ya.
kode pembayaran ya. TP pembayaran kode. Kemudian ada TP kode pendaftaran. TP kode pendaftaran ini asumsi saya dia diambil dari kode pendaftaran penonton. Oke, di sini kan ada kode pendaftaran penonton nih. Nah, di sini kita relasinya jangan kode pendaftaran, tapi kita pakai user ID, teman-teman. Kenapa user ID? Karena kita di sini ingin mempermudah relasinya. Jadi ketika kita mencari itu dia sudah menggunakan numerik yang ibaratnya lebih simpel dalam query. Oke, user ID sebagai pengganti kode pendaftaran. Kemudian nama penonton. Karena kita sudah punya user ID, kita tidak perlu ada nama penonton, teman-teman. Karena nanti nama penonton, kemudian kode pendaftaran itu kita bisa ambil dari user ID. Jadi kode pendaftaran dan nama penonton ini akan diganti dengan user ID. Kemudian data film di sini kita ngambil dari user film ID, berarti TB film ID. Sorry teman-teman, tadi ada tipe omongan saya, bukan user film ID tapi TB film ID ya. Oke, TB film ID, kemudian kode bioskop TB bioskop ID. Oke teman-teman, sebenarnya kita ada miss nih. Ternyata di dalam TB pembayaran ini setelah saya pikir-pikir akan masuk di sini untuk relasi bioskop sama film. Jadi mungkin di sini kita tidak perlu bikin ini, teman-teman. Tidak perlu bikin TB film ID karena akan diintegrasikan di pembayaran. Jadi contoh nih, kita nonton film A, kita bisa pilih studionya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini tidak perlu kita langsung buat di TB pembayaran. Karena ketika kita ngobrolin tentang bioskop yang menayangkan satu film, itu berarti kita harus ngobrolin tentang tanggal. Dan nanti log historinya akan banyak banget. Nanti teman-teman akan terlalu panjang mengikuti video ini. Jadi kita bikin yang simpel aja biar enak, teman-teman. Oke, TB bioskop ID selesai. Karena ini sudah menggantikan kode bioskop ya. Terus nama bioskop kita gantikan TB bioskop ID juga. Kita akan integrasi nanti, kita akan panggil datanya menggunakan join. Kemudian terakhir status pembayaran. Berarti TB status pembayaran. TB pembayaran status. Nah, fungsi ini buat apa? Ini untuk validasi, teman-teman. Karena kita kan kemarin melihat ada validasi ya, ada validasi. Oke, di 3 ada validasi baru bisa mengeluarkan tiket. Berarti di sini kita tidak perlu bikin TB pembayaran. Kita harus membuat TB pembayaran status. Dan yang terakhir yang dilupakan sama TB pembayaran ini adalah tanggal kapan pembayaran itu dibuat. Berarti kita harus bikin TB pembayaran date. Nah, setelah kita tahu tanggalnya, kan kemarin kita mempelajari kalau sistem ini harus mengupload bukti pembayaran. Nah, di sini belum ada kolom yang menginisiasi kalau di sini ada uploadan bukti pembayaran, teman-teman. Kita harus bikin kolom baru untuk menampung gambar atau file screenshot pembayaran. Jadi kita harus bikin satu lagi kolom namanya TB pembayaran file. Nah, seperti ini. Nah, di sini belum ada, kita harus tambahkan sendiri, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa menganalisa apa sih yang kurang di database ini. Makanya saya buatkan Excel supaya kita bisa menganalisa, oh ini apa aja sih yang kurang. Jadi kita tidak langsung membuat dan kita akan bingung ke depannya. Jadi kita buat analisisnya dulu. Oke, TB pembayaran file selesai. Kita perlu nggak sih ada TB validasinya? Jadi siapa yang memvalidasi ini? Sebenarnya nggak perlu deh ya. Kalau perlu nanti cuma tinggal ditambah lagi satu kolom TB pembayaran status validasi. Jadi siapa yang memvalidasi itu bisa kelihatan. Cuman saat ini tidak perlu karena kita tidak mau membuat aplikasi yang terlalu besar. Cukup ini saja. Dan terakhir tabel laporan ini kita tidak perlu. Kita tidak memerlukan tabel laporan supaya apa?
Laporan ini akan kita create generic atau create automatic menggunakan coding nantinya. Jadi kita tidak perlu ini, datanya sudah cukup ini, TB pembayaran ini sama TB user ini sudah cukup untuk menampilkan TB laporan. Seperti jumlah penonton kita bisa langsung ambil menggunakan Namros, judul film bisa ambil dari judul film, total pemasukan per film itu kita bisa menggunakan penjumlahan dalam array. Itu nanti kita akan pelajari itu juga teman-teman, asik kan? Jadi teman-teman terus ikuti pembelajaran kali ini masih tahap awal database part 1. Jadi ada user ID. Di sini kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 database teman-teman. Oke, 6 database yang semula ada 5 database, kita eliminasi 1, yang laporan ini kita eliminasi. Kemudian kita tambah 2 tabel tersendiri yang fungsinya untuk menampung keterangan-keterangan yang harus kita pakai ketika kita membuat aplikasi. Yang pertama adalah user ini. Yang saya kuning ini itu tidak ada di dalam sini teman-teman. Tidak dalam sini, ini kuning, tidak ada. Kemudian di sini juga yang benar-benar kita buat baru adalah TB pembayaran date dan file. Oh iya, ini belum kita kasih keterangan ya teman ya. Kita kasih keterangan dulu deh. Di sini kita copy aja integer AI itu sudah pasti. Di sini varchar. Ini integer 11 saja cukup tanpa AI. Ini juga sama. Bioskop ID juga sama. Pembayaran status kita akan gunakan numerik aja ya, 1 atau 2 ya. 0 atau 1 ya. Kalau 0 berarti belum validasi, 1 berarti sudah divalidasi. Berarti kita cukup menggunakan integer. Pembayaran date itu kita pakai date. Kemudian pembayaran file kita pakai varchar. Nah, cukup seperti ini teman-teman. Jadi yang saya kuning ini adalah database yang kita buat sendiri. Jadi di luar dari database yang ada. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi kita dalam membuat aplikasi itu kita harus menyesuaikan juga database-nya sesuai dengan aplikasi apa yang mau kita buat. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman ketika mengikuti JWP jangan terlalu percaya dengan apa yang disediakan oleh soal. Pasti akan ada jebakan dan ada beberapa yang kosong. Kita harus menambahkan sendiri karena di sini desain database ada data besar dapat menambahkan tabel atau file sesuai kebutuhan. Nah, berarti kita dibebaskan untuk mengotak-atik database ini, teman-teman. Maka kita akan sesuaikan database-nya seperti ini. Jadi teman-teman Jadi teman-teman silakan pelajari ini database ini. Kalau ada teman-teman masih bingung, teman-teman silahkan untuk cek di komen atau langsung komen di di bawah, bisa langsung tanya-tanya. Kita akan lanjut pembuatan database di episode mendatang. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini sampai selesai. Terima kasih. Saya Yogi, saya pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada lebihnya itu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video mendatang. See you.